Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan dan Om Swastiastu. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu alamiah dasar yang diampu oleh Bapak Wayan Sudarsana SPD MPD. Jelaskan tentang proses pemanfaatan sumber daya alam yang salah sehingga berdampak kepada kerugian fisik atau tanah akibat bencana banjir. Pemanfaatan sumber daya yang tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Nah, salah satunya yaitu bencana banjir. Contoh pemanfaatan yang tidak tepat itu meliputi penebangan hutan secara langsung atau secara berlebihan tanpa melakukan reboisasi. Ahli fungsi lahan hijau itu menjadi kawasan pemukiman atau industri. Kegiatan penebangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan serta kebijaksanaan membuang sampah ke sungai. Tindakan-tindakan tersebut itu menyebabkan kurangnya daerah resapan air atau rusaknya struktur tanah dan terganggunya aliran sungai. Nah, ketika curah hujan itu tinggi, air hujan tidak dapat diserap secara optimal oleh tanah sehingga mengalir di permukaan dan menyebabkan sungai itu meluap. Kondisi ini itu mengakibatkan terjadinya banjir yang memberikan dampak kerugian fisik yang cukup besar. Kerugian tersebut itu menjadi kerusakan rumah penduduk, jalan, jembatan, fasilitas umum serta lahan pertanian yang dapat mengakibatkan gagal panen. Selain itu, banjir juga menyebabkan erosi yang mengikis lapisan tanah sebagian atas sehingga turunnya kesuburan tanah dan mengganggu produktivitas lahan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya seperti menjaga kelestarian dengan baik serta mempertahankan daerah resapan air sangat penting untuk mengurangi resiko banjir dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan yang mengerugikan masyarakat maupun lingkungan di masa kini dan masa yang akan datang. Baik, yang kedua yaitu ada energi dapat diubah namun tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Nah, energi sinar matahari itu sangat berperan pada peristiwa fotosintesis pada klorofil daun dan peristiwa metabolisme pada manusia. Nah, jelaskan kedua proses tersebut. Nah, energi itu memiliki sifat tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Nah, salah satu sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah energi sinar matahari. Nah, energi ini berperan sangat penting dalam proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan dan metabolisme pada manusia. Nah, pada proses fotosintesis itu energi cahaya matahari itu diserap oleh klorofil sehingga yang terdapat pada daun energi cahaya tersebut itu kemudian diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Nah, dalam proses ini tumbuhan itu memanfaatkan air atau H2O. Nah, dan karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber makanan serta melepaskan oksigen atau O2 itu ke udara. Fotosintesis itu sangat penting karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas. Nah, sementara itu proses metabolisme pada manusia itu energi yang tersimpan dalam makanan
hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh tubuh melalui proses respirasi sel. Glukosa itu yang diperoleh dari makanan pecah dengan bantuan oksigen dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk menjalankan sebagai aktivitas tubuh seperti bergerak, berpikir, bernapas, pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain menghasilkan energi, proses metabolisme juga itu menghasilkan karbon dioksida, air sebagai sisa metabolisme yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, dengan demikian, energi matahari itu mengalami perubahan bentuk, yaitu dari energi cahaya menjadi energi kimia. Pada fotosintesis, kemudian diubah kembali itu menjadi energi yang dapat dimanfaatkan tubuh manusia melalui proses metabolisme. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya mengalami perubahan bentuk yang sesuai dengan hukum kekekalan energi. Baik, yang ketiga yaitu jelaskan implikasi dan perkembangan masyarakat industri ke informasi dan mempengaruhi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab perkembangan masyarakat industri itu menuju masyarakat informasi, membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, implikasinya itu masyarakat itu menjadi bergantungan pada teknologi, informasi dan komunikasi dalam memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi. Nah, dalam bidang sosial, komunikasi itu menjadi lebih cepat, interaksi semakin luas, dan akses informasi lebih mudah meskipun dapat memengaruhi interaksi secara langsung. Dalam bidang ekonomi, teknologi juga meningkatkan produktivitas yang mendorong perdagangan digital serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru. Nah, dalam budaya itu terjadi pertukaran budaya yang lebih cepat sehingga memperkaya wawasan masyarakat, tetapi juga itu dapat mengurangi nilai-nilai budaya lokal jika tidak disaringi dengan baik. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi itu memberikan banyak manfaat, tetapi juga memerlukan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu ada jelaskan tentang peranan IPA dan teknologi dalam kebutuhan manusia, pokok manusia. Peranan ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi itu sangat penting dan memengaruhi kebutuhan pokok manusia. Kemajuan teknologi itu merupakan suatu yang tidak dapat dihindari karena terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam menjadi dasar dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk mempermudahkan kehidupan manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, IPA dan teknologi itu berperan dalam mengembangkan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, sistem irigasi modern itu serta alam-alam pertanian yang mampu meningkatkan hasil produksi. Dengan demikian, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih efektif dan efisien. Baik, yang kelima yaitu ada jelaskan dampak positif dan negatif dan peranan IPA dan teknologi dalam transportasi dan komunikasi mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Peranan ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi itu memberikan pangan yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Kemajuan teknologi itu telah mempermudah proses belajar, mengajar, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, perkembangan transportasi juga memudahkan mobilitas guru atau siswa dan distribusi sarana pendidikan ke berbagai daerah.
Dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua melalui berbagai media digital. Nah, itu mempercepat penyebaran informasinya, mendukung pembelajaran daring atau online, dan serta memberikan akses yang luas terhadap buku elektronik, jurnal, dan sumber belajar lainnya. Baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu untuk meningkatkan ketergantungan terhadap teknologi, penyalahgunaan internet untuk mengakses informasi yang tidak bermanfaat, menurunnya interaksi sosial secara berlangsung, serta munculnya kesenjangan pendidikan akibat belum meratanya akses internet dan teknologi di beberapa daerah di Indonesia. Baik, inilah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan Om Santi 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 Om.